Halo semuanya, berjumpa lagi di video Sejarah Pemikiran Ekonomi. Kali ini kita akan membahas mengenai konsep ekonomi Malthus. Yuk kita simak sama-sama. Thomas Robert Malthus lahir di kota Surrey, Inggris pada 13 Februari 1766 dan wafat di Haileybury, Hertford, Inggris pada 29 Desember 1834 pada umur 68 tahun. Ia juga dikenal sebagai Thomas Malthus atau Robert Malthus. Adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Malthus dilahirkan dari keluarga yang kaya raya. Ayahnya, Daniel Malthus, adalah sahabat pribadi filsuf dan skeptik Skotlandia bernama David Hume dan kenalan dari Jean-Jacques Rousseau. Malthus muda dididik di rumah hingga ia diterima di Jesus College, University of Cambridge pada tahun 1784. Di sana, ia mempelajari ilmu matematika, kemudian memperoleh penghargaan dalam deklamasi Inggris, bahasa Latin, dan Yunani. Ia memperoleh gelar magister pada tahun 1791 dan terpilih menjadi Fellow Jesus College 2 tahun kemudian. Pada tahun 1797, ia ditahbiskan dan menjadi pendeta Anglikan di desa. Malthus menikah pada tahun 1804 dan dikaruniai 3 orang anak. Pada tahun 1805, ia menjadi profesor Britania pertama dalam bidang ekonomi politik di East India Company College di Haileybury di Hertfordshire. Siswa-siswanya menyapanya dengan sebutan kesayangan Pop yang dapat berarti papa atau kepanjangan dari populasi, sebagaimana teori yang dicetuskannya mengenai teori populasi manusia. Pada tahun 1818, ia terpilih menjadi Fellow dari Perhimpunan Kerajaan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai teori Malthus dalam perekonomian yang dimuat dalam karyanya yang berjudul An Essay on the Principle of Population, atau biasa kita kenal dengan istilah teori populasi. Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunnya aktivitas ekonomi lebih daripada sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tertinggi dari pembangunan. Latar belakang ide Malthus dikarenakan oleh situasi Inggris pada akhir abad 18, di mana pertumbuhan penduduk sudah tidak dapat didukung oleh tanah yang ada untuk menyediakan bahan makanan, sehingga terjadi banyak pengangguran, kemiskinan, penyakit, dan pemogokan. Kemudian, pada tahun 1798, Thomas Malthus mempublikasikan pandangan-pandangannya terkait dampak populasi penduduk terhadap suplai makanan. Teorinya memiliki 2 prinsip utama, yaitu 1. Pertumbuhan penduduk selalu bertambah lebih besar, sehingga perhitungan populasi penduduk digambarkan dengan angka-angka 1, 2, 4, 8, 16, dan seterusnya, atau menurut deret ukur. Sedangkan yang kedua, untuk produksi makanan, perhitungannya berdasarkan deret hitung, seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Yang berarti, dalam 2 abad, populasi penduduk dibandingkan kebutuhan pangan bisa mencapai angka 256 banding 9. Malthus juga berpendapat bahwa apabila tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Akan tetapi,
pertumbuhan penduduk akan meningkatkan kesejahteraan hanya bila pertumbuhan tersebut meningkatkan permintaan efektif. Metode-metode untuk meningkatkan pembangunan ekonomi berdasarkan teori Malthus. Malthus memiliki beberapa saran untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, antara lain: yang pertama, dengan meningkatkan faktor ekonomi. Langkah pertama dilakukan dengan membagi perekonomian menjadi dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor industri. Kemajuan teknologi pada kedua sektor tersebut dapat membawa pembangunan ekonomi secara signifikan. Langkah yang kedua yaitu dengan meningkatkan permintaan efektif. Dapat ditempuh dengan 1. Pendistribusian kepemilikan tanah secara adil. 2. Memperluas perdagangan internal dan eksternal. 3. Peningkatan konsumsi tidak produktif. Dan yang keempat, peningkatan kesempatan kerja melalui rencana pekerjaan umum. Metode yang kedua yaitu dengan meningkatkan faktor non-ekonomi, yaitu mencakup hal-hal seperti pendidikan standar moral, kebiasaan bekerja keras, administrasi yang baik, dan hukum yang efisien. Namun, meski rasional, teori Malthus juga memiliki beberapa kelemahan sebagai berikut. 1. Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. 2. Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. 3. Komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi, tetapi dengan tenaga kerja. Dan yang keempat, subsistensi meningkat hanya dalam rasio aritmatika. Oke guys, setelah kita melihat biografi Thomas Robert Malthus, kita bisa mempelajari bahwa Malthus adalah pakar yang terkenal. Dan pengalaman-pengalamannya pun menarik untuk kita pelajari. Selain itu, teori Malthus juga berhubungan antara pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi. Kami harap kalian yang telah menonton mengenai video ini bisa memahami dan bisa mengerti sejarah dan teori dari Thomas Robert Malthus. Cukup sekian video kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.